Baik, kali ini kita akan membahas sedikit tentang atau kita akan mengenal apa itu yang namanya OneNote. Jadi ada aplikasi dari Microsoft yang bertujuan untuk membuat catatan. Jadi aplikasi OneNote ini adalah sebuah aplikasi catatan online yang berbasis pada akun. Jadi walaupun dimanapun jadi akun ini akan terhubung, buku catatan ini akan terhubung dengan satu akun. Nah, jadi dimanapun akunnya diinstal, ya dia akan bisa mengakses catatan dari yang disimpan di OneNote ini. Jadi kemudian apa yang diberikan di Microsoft itu satu akun untuk beberapa aplikasi lainnya dia itu semuanya terhubung. Nah, salah satunya adalah di OneNote. Jadi kita hari ini akan mengenal apa itu OneNote. Jadi OneNote ini saya ulangi lagi. Jadi OneNote ini adalah sebuah aplikasi buku catatan secara online baik offline. Tapi lebih mengedepankan nanti online karena bisa diakses dari perangkat manapun yang terhubung dengan akun itu. Jadi saya punya catatan di HP 1, kemudian saya ganti HP. Jadi catatan itu tetap akan ketika saya masukkan akun itu di HP yang baru atau mungkin perangkat yang lain dan saya masukkan akunnya itu untuk login di OneNote-nya, saya bisa mengakses file catatan saya yang lama. Itu bisa saya lakukan. Jadi seperti itu. OneNote itu buku catatan online. Ini notebook. Nah, jadi buku catatan. Nah, di sini jadi yang kita bahas adalah OneNote Mobile. Jadi di sini kita buka settingnya dulu. Jadi kita perkenalkan kenapa kita lihatkan adalah akunnya dulu. Jadi saya mau perlihatkan akun. Jadi akun yang terhubung di OneNote ini ada satu adalah akun pribadi. Kemudian diberi satu lagi akun yang instansi atau grup. Jadi yang Gajah Oyo ini adalah akun siswa di SMKN 1 Watu Limo. Untuk yang atas adalah akun pribadi saya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dua akun. Akunnya akun instansi dan satunya akun personal. Seperti itu. Nah, makanya di halaman depan kita kembali. Nah, ini ada notebook dari Abdullah Mustaqul. Kemudian ada kelas uji coba notebook ini dari instansi. Kemudian ada lagi 11 TKP listrik kapal notebook ini dari kelas TKPI. Jadi ada notebook. Jadi kita berbicara dulu notebooknya. Jadi notebook ada banyak notebook, bisa bikin lagi, silakan ditambahkan tanda plus ini untuk bikin lagi notebooknya namanya apa. Dan nanti dia nyimpannya langsung di OneDrive. Lah OneDrive-nya mana? OneDrive-nya bisa personal atau mungkin school atau tempat kerja atau instansi seperti itu. Personal, jadi tadi kan ada dua akun, jadi dia membuatkan buku catatannya di OneDrive-nya atau penyimpanan online-nya milik personal atau di sekolah atau tempat kerja. Itu. Kita coba saja. Kalau kita perlu seperti itu. Nah, kita akan belajar, maksudnya kita akan akses saja yang sudah ada. Jadi kita coba akses yang personal. Nah, jadi notebook ini lakinya kalau rekan-rekan dulu pernah tahu adalah namanya binder. Jadi yang buku binder itu yang bisa dimasukkan halaman-halaman kosong, kemudian ada section. Nah, di sini ada section. Jadi kalau di binder dulu ada yang namanya lembaran putih yang ada gambar yang ada sisi di sebelah kanannya itu warna atau mungkin apa istilahnya halaman kosong putih atau kertasnya lebih tebal, terus kemudian ada tonjolan yang itu ada warnanya. Nah, itu adalah section. Jadi section itu adalah kumpulan dari halaman. Jadi di bagian itu mau catatan apa saja. Jadi seperti itu. Atau yang membagi pembatas lah seperti itu. Pembatas ketika dibuatkan sebuah binder, kalau diibaratkan sebuah binder. Seperti itu. Nah, kita ada section. Nah, section bisa kita buat lagi sectionnya. Jadi mungkin sectionnya masalah mapel. Kalau kita berada di institusi pendidikan, kita akan coba mapel
ini aja SIMDIK create. Nah, dia akan membuat satu pembatasan lagi namanya mapel SIMDIK. Ini pembuatan section, jadi section seperti itu, jadi pembatas dari bagian satu yang menjelaskan tentang bagian itu tentang apa ya, mungkin tentang daftar belanjaan, atau mungkin catatan tentang kreasi renovasi di rumah dan sebagainya. Atau mungkin cuma catatan cepat. Jadi kadang seperti ini. Kenapa saya memilih OneNote ini di smartphone? Karena kadang suatu ide itu muncul tiba-tiba. Jadi seperti itu. Kadang kita ada ide seperti ini. Nah, kadang saya juga orangnya agak lupa, jadi saya memanfaatkan ini untuk mencatat. Jadi ketika saya ingat, saya langsung buka HP, bisa langsung mencatat di situ. Makanya di sini ada mungkin namanya Quick Note, jadi catatan cepat. Nah, kita coba buka aja. Nah, ini dulu beberapa catatan cepat yang saya buat, mungkin seperti nomor rekening, kemudian ada mungkin yang berhubungan dengan pendidikan, ada mungkin yang berhubungan dengan keluarga, nah, kemudian ada yang berhubungan mungkin dengan macam-macam, bisa dimasukkan ke situ. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini namanya, nah setelah dari section, dari atas tadi notebook, kemudian ada section, pembatas bukunya, kemudian ada yang paling bawah adalah page. Page ini ya bahasanya adalah halaman, atau mungkin satu lembar dari kertas binder yang bergaris. Jadi yang bisa kita tulisi macam-macamnya. Mau kita isi apa, seperti itu. Mungkin kalau seperti sini, nah ini aja yang kita akses page-nya apa ini. Page, ya, jadi dia ada tangganya dan sebagainya. Ini page namanya. Jadi di sini yang paling bawah, jadi sistem pengorganisasiannya adalah notebook atau buku catatan utuhnya. Kemudian ada sectionnya. Section itu bagiannya apa yang mau dicatat di situ. Dan kemudian page itu ya macam-macamnya. Maksudnya ketika kita mapel SIMDIK, mungkin contohnya di pendidikan mapel SIMDIK ada KD1, ada KD2, ada KD3. Nah itu buku catatannya namanya sekolah mungkin, atau pembelajaran, atau materi pembelajaran, kemudian bawahnya kita ngajar SIMDIK. Nah seperti itu. Mungkin kita contohkan aja. Kita bikin satu notebook, saya buat di personal saja nanti biar mudah. Pembelajaran TA 2021 ini aja. Klik. Terus ya bikin, nah itu. Nah ini jadi ada pembelajaran tahun 2020-2021. Nah ini sectionnya apa, kita rename saja. Rename mapel, rename. Kemudian mungkin ada lagi administrasi. Nah, jadi ini saya mau membuat catatan yang berhubungan dengan mapel saya, mungkin di sini. Jadi ada mapel di sini, mungkin ini saya taruh dulu. Jadi paling bawah adalah saya SIMDIK. Jadi SIMDIK saya mau bikin catatan, saya harus bikin. Jadi ini kalau kita mengakses page, kita
bisa isi kontennya, maksudnya harus bikin RPP seperti ini, membuat RPP. Enter, membuat panduan belajar siswa dan sebagainya. Kalau konten, jadi kalau konten ini tadi modelnya bentuk ada checklist, jadi atau biasa yang orang nyebutnya to-do list. Jadi kita mau melakukan apa, nah kita buat listnya, kemudian nanti kalau sudah selesai tentang dan sebagainya itu. Nah, untuk kontennya lagi kita bisa memasukkan gambar mungkin seperti ini. Oke. Gambar. Dan lagi kita bisa memasukkan file suara. Ini file suara. Jadi ada gambar mic, ini file suara, kemudian ada gambar clip, ini attachment. Jadi kita bisa mengattach file di situ. Kemudian ada lagi model list untuk 1, 2, 3. Kemudian ada menjorok ke dalam, ada bold, huruf tebal, huruf miring, garis bawah atau coret. Kemudian ada lagi, ini adalah bentuk jadi coretan, model kita coret-coret atau mungkin freehand, atau bahasanya apa ya? Bahasanya ya freehand itu, jadi menulis bebas seperti itu. Kemudian ada lagi yang gambarnya ini gambar rantai, ini gambar link. Kita masukkan link. Ya, contoh kalau ini kita nah ini jadi yang di bawah ini tadi adalah namanya stabilo. Kalau kita tahu dulu mungkin bahasanya adalah stabilo. Nah itu sebut merek sebenarnya. Jadi itu yang namanya stabilo. Jadi ada bagian yang kita tandai untuk mungkin ada kecenderungan untuk di perhatiannya lebih ya, seperti itu. Nah kalau yang saya maksud menulis bebas yang tadi adalah ini ya di atas. Jadi yang di atas ini ada tombol yang balik ke kiri, itu adalah menghapus apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita kembali kayak tadi, kita membuat stabilo, kita klik aja nanti stabilonya hilang. Nah seperti ini. Kemudian ada redo itu jadi kita yang tadi aja enggak masalah ya, itu kita redo. Nah, ada lagi yang tadi kita sebutkan adalah freehand. Itu freehand itu sebenarnya yang di atas ini gambar pensil. Jadi kalau di sini kita lebih mudah, mungkin X2 plus untuk matematika plus 2 sama dengan 4. Nah ini, atau mungkin kita jadi di OneNote ini dijadikan lembar jawaban. Jadi kita mungkin bisa coret benar atau mungkin tanda tangan. Nah seperti itu. Jadi ada pilihannya itu. Nah di sini ada warna, kemudian ada penghapusnya juga, jadi bisa dihapus. Nah. Oke, jadi seperti itu OneNote. Apalagi? Oh, tidak ada. Jadi ada share page ya. Kita membagikan halaman ini kepada yang lainnya, user yang lain. Delete bisa, kemudian setting dan sebagainya. Jadi itu tadi. Jadi kemudian kalau kita mengakses dengan dokumen online ada seperti ini. Jadi kita lebih mudah membuat catatan. Kalau di OneNote ini yaitu tadi lebih interaktif. Maksudnya interaktif itu
menunya lebih banyak. Jadi kita bisa, kalau di Word kita kan tidak bisa memasukkan, agak repotnya adalah memasukkan file audio. Jadi memberi attachment tidak bisa. Cuma kalau di sini kita bisa. Jadi seperti tadi. Nah ini seperti attachment, gambar, mungkin instruksi dalam bentuk audio itu bisa. Jadi kalau yang di sini ini lebih kayak apa ya? Kayak macam-macam. Jadi media yang bisa diinputkan di sini lebih banyak. Atau mungkin kita coba input link. Jadi kalau link ya cuma gini, kita coba ambil linknya. Kita copy linknya, terus kita simpan. Nah seperti ini. Jadi tidak terbatas. Jadi istilahnya kalau Word itu terbatas oleh halaman, maksudnya ukuran halaman A4, A3 dan sebagainya. Kalau di OneNote ini kita bisa jalan-jalan. Nah, maksudnya memperlebar istilahnya halamannya. Jadi tidak tergantung dengan ukuran kertas. Nah, seperti itu. Makanya di sini bisa menambahkan macam-macam. Atau mungkin link YouTube, video. Ini saya coba. Nah, seperti ini mungkin. Ini kita share, copy link. Kita bisa pastikan ke, nah ini. Kenapa sih sekali lagi, jadi itu tadi beberapa fitur atau layanan yang bisa didukung oleh OneNote. Jadi kenapa saya tekan kenapa OneNote ini saya jadikan pilihan, karena anak-anak, jadi di dunia pendidikan anak-anak bisa membuat catatan di OneNote ini. Jadi tidak terbatas. Kalau di buku catatan kan agak repot. Maksudnya agak repot adalah tidak bisa menambahkan gambar, hanya berbentuk tulisan. Kalau di sini bisa berupa coretan tangan, bisa link. Jadi menyimpan sebuah materi atau yang berhubungan dengan materi, baik itu dalam bentuk gambar, coretan, atau link dari website lain, atau mungkin file, atau mungkin audio, bisa di satu tempat. Jadi yang berhubungan dan satu tempat. Jadi seperti ini. Nah, ini yang kenapa saya memilih OneNote. Ya itu tadi. Jadi karena ada itu. Nah, kedepannya nanti adalah OneNote ini bisa dipakai untuk lembar jawaban essay. Jadi berhubungan dengan MS Team. Nah, kenapa saya memakai MS Team dan teman-temannya? Karena dalam satu akun itu bisa mengakses beberapa layanan, dan itu satu layanan istilahnya satu atap. Jadi seperti itu. Maksudnya satu atap, satu akun, satu layanan dari Microsoft, walaupun aplikasi banyak, cuma dia langsung bisa berhubungan melalui satu akun itu. Jadi terekam dalam satu akun itu. Nah, kenapa saya bikin adalah pakai OneNote, Office, dan MS Team. Jadi lebih memudahkan saya dan rekan-rekan nanti ketika membuat istilahnya pekerjaan atau proyek di dalam satu dari Microsoft Team. Jadi bisa mengakses langsung Office-nya, Office Word. Kemudian untuk mengerjakan atau membuat catatan di notebook, dan itu semuanya terangkum dalam satu akun. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya pengenalan, sedikit pengenalan, kalau bagi saya adalah sedikit pengenalan untuk aplikasi OneNote mobile di smartphone. Nah, ini sebenarnya pengenalan. Kenapa pengenalan? Nanti rekan-rekan atau mungkin Bapak Ibu guru atau peserta didik taruna-taruni bisa mengembangkannya sendiri. Jadi ini aplikasi. Aplikasi itu tidak
memandang ada salah atau tidak sebenarnya. Jadi bisa diperbaiki, maksudnya adalah silakan beruji coba, maksudnya silakan mencoba apapun dibuat di aplikasi. Kalau salah itu bisa diperbaiki, maksudnya seperti itu. Tinggal kita terbiasa atau enggak. Jadi ini tadi sekedar sharing dari saya masalah terkait dengan OneNote Mobile. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.